Bab 431 orang ini tidak boleh diremehkan. Dalam 1 detik untuk memberi Anda novel yang bagus untuk dibaca. Liu Beihou, Cao ****, Sun Quan tebal dan hitam. Ini adalah pertama kalinya bagi Zhang Siwei mendengar komentar tentang 3 kerajaan ini. Itu adalah hal baru tetapi juga membawa suatu kebutuhan mendalam tertentu. Setelah memikirkannya sebentar, Zhang Siwei samar-samar sepertinya telah memperoleh sesuatu, tetapi memang demikian tak terlukiskan. Jadi, Zhang Siwei sekali lagi menyingsingkan lengan bajunya dan ingin menata rak buku, seolah-olah dia sedang menukar tenaga untuk pengetahuan, tetapi dia ditahan oleh Zhu Ping'an. Tidak perlu terburu-buru, belum terlambat untuk istirahat. Zhu Ping'an tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ziho, apa alasan yang tebal, dan apa penjelasan yang hitam? Zhang Siwei bertanya tidak sabar setelah ditarik ke bawah oleh Zhu Ping'an. Ingat, berikan aku rak buku. Zhu Ping'an mengulurkan jarinya. Oke, Zhang Siwei memutar matanya, lalu mengangguk penuh semangat. Baru saja, dia mengira Zhu Ping'an memiliki hati yang baik dan sangat menyentuhnya, tetapi dia tidak pernah menyangka hal itu akan dicatat di akun. Sungguh menyia-nyiakan perasaanmu. Hahaha, Zhu Ping'an tersenyum tenang, lalu melanjutkan, yang disebut orang tebal itu berkulit tebal, yang artinya berkulit tebal. Coba pikirkan, di antara 3 kerajaan, Liu Bei adalah yang paling tidak tahu malu. Membagi dunia menjadi 1, wajah tebal itulah yang membuat Liu Bei terbagi menjadi 3 bagian. Petik 2. Apakah Liu Bei berkulit tebal? Zhang Siwei sedikit berbeda. Awalnya, dia mengira, ketebalan, berarti baik hati. Tentu saja, ada kutukan nasional klasik di 3 kerajaan yang disebut, 3 budak rumah bermarga. Dikatakan bahwa Lubu telah berlindung di banyak kekuatan yang kuat. Dia melekatkan dirinya pada Ding Yuan, Dong Zhuo dan lainnya, dan kemudian mengalahkannya. Mereka, tapi untuk Paman Liu Huang telah mengikuti lebih dari 3 orang. Paman Liu Huang telah berlindung pada Cao Cao, Lubu, Yuan Shao, Liu Biao, dan Sun Quan, tapi dia semakin kejam setiap saat. Dia berbalik melawannya, dan kemudian mengusulkan untuk membunuh Lubu. Dari Yuan Shao, dan mencaplok Runan, dari Liu Biao, dan mencaplok Jingsu setelah kematiannya, dan meminjam Jingsu. Menurut catatan tidak resmi lainnya, Liu Huangsu berkulit tebal. Dia menangis di setiap kesempatan, dia menangis untuk memenangkan dunia, dia banyak menangis ketika dia mengambil dekret kekaisaran, dia menangis ketika dia mengundang Zhuge Liang, dia menangis ketika dia menipu Jingsu dari Sun Quan. Tentu saja, ini tidak masuk akal, tidak ada cara untuk mengandalkannya. Menangis membuat perbedaan di dunia, tetapi itu juga berarti Paman Liu Huang berwajah tebal. Dikatakan bahwa pria tidak mudah meneteskan air mata, tapi aku, Paman Liu Huang, melakukan yang sebaliknya. Zhu Ping'an duduk di sisi lain. Minum teh sambil berbicara omong kosong dengan Zhang Siwei. Ini adalah pertama kalinya Zhang Siwei mendengar pernyataan ini. Di era ini, Liu Bei digambarkan sebagai orang ortodoks yang sangat saleh, namun pernyataan Zhu Ping'an tentang wajah tebal Paman Liu hampir merupakan terobosan. Orang kulit hitam mempunyai hati yang hitam. Di antara 3 kerajaan, dalam hal hati hitam, Cao Cao berada di peringkat kedua, dan tidak ada yang berani memanggilnya pertama. Cao Cao tidak pernah tanpa ampun, dan dia menggunakan kaisar untuk membunuh ratu. Membunuh para menteri yang menyembunyikan dinasti Han adalah kejahatan terhadap rakyatnya sendiri. Dia tidak pernah berhati lembut. Ketika dia mendengar suara pisau yang diasah, Lu Boshe dan keluarganya terbunuh selama perang. Ketika jumlahnya tidak mencukupi makanan, dia meminta petugas gandum dan rumput yang setia pada tugasnya untuk meminjamkan kepalanya kepada orang lain. Saat dia tidur, dia takut orang lain akan memanfaatkannya suka membunuh orang dalam mimpinya, lalu berpura-pura tidur dan membunuh seorang penjaga yang menutupinya dengan selimut, lalu dia membunuh Kong Rong, Yang Xiu, Dong Cheng dan lainnya, sambil berkata, saya lebih suka mengkhianati orang lain daripada siapapun, orang lain, hatinya sangat gelap. Setelah Zhu Ping'an selesai berbicara tentang Cao ****, dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, meniupnya dan meminumnya. Itu benar, Zhang Siwei mengangguk.
Ini adalah konsensus sejarah bahwa Cao Cao memiliki hati yang gelap. Zhang Siwei juga setuju dengan hal itu. Zhang Siwei juga membaca romansa Tiga Kerajaan yang beredar luas beberapa waktu lalu. Penggambaran hati gelap Cao Cao sangat dikenal. Meskipun Sun Quan tidak setebal Liu Bei dan tidak segelap Cao Cao, dia tebal dan gelap. Dia juga merupakan pahlawan yang tak tertandingi di antara tiga kerajaan. Sun dan Liu. Aliansi antara Qin dan Jin bagus, tapi Sun Quan menyeberangi sungai dengan pakaian putih untuk merebut Jingzhou dan membunuh Guan Yu lagi. Niat jahatnya sebanding dengan niat Cao Cao, tapi tidak sepenuhnya jahat. Kemudian, dia meminta perdamaian pada Liu Bei. Sun Quan tidak tega menindas anak yatim dan duda yang ditinggalkan oleh saudaranya Sun Ce. Dia membagi dunia dan sebaik Cao Cao, tapi dia mengaku sebagai pengikutnya di bawah dukungan Cao Cao Liu Bei, tapi tidak sebaik Liu Bei. Kemudian dia mengikuti Wei negara memutuskan hubungan diplomatik. Oleh karena itu, Sun Quan tidak sehitam Cao Cao dan tidak setebal Liu Bei, tapi dia keduanya, dan dia juga pahlawan sementara. Petik 2. Faktanya, ini bukan hanya tiga kerajaan, itu berlaku untuk seluruh dunia. Misalnya, pada awal dinasti Han, Xiang Yu menaklukkan pegunungan dan menjadi terkenal di dunia. Ia menjadi terkenal di dunia pada saat-saat terakhir pertempuran. Para jenderal dan penasihatnya berkumpul di bawah komandonya. Jika Xiang Yu mengikuti rencana Fan Zheng untuk membunuh Liu Bang dan menaklukkan dunia di perjamuan Hongmen, itu hanya menjelajahi tas untuk mendapatkan sesuatu. Tapi terus kenapa? Xiang Yu bukanlah orang yang berwajah tebal, dan dia tidak berhati jahat. Dia membiarkan Liu Bang pergi di perjamuan Hongmen, tapi akhirnya bunuh diri di Sungai Wujiang, dengan kepalanya berada di tempat yang berbeda. Liu Bang tebal dan gelap. Misalnya, ketika dia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, dia menendang putranya keluar dari kereta beberapa kali karena dia pikir dia terlalu gemuk untuk duduk di kereta dan kudanya tidak dapat berlari kencang. Xiang Yu mengancam Liu Bang dengan memasak milik Liu Bang ayah, tapi Liu Bang dengan berani berkata bahwa dia harus memasak ayahnya agar lebih harum. Simpan merica dan adas manis, dan beri aku semangkuk kaldu setelah matang. Setelah Zhu Ping'an selesai mengomentari Sun Quan, dia pergi mengomentari dua tokoh ikonik perang Chu Han, Xiang Yu dan Liu Bang. Lalu menyimpulkan, Fu Houhei adalah seorang pelajar, metodenya sederhana, efeknya luar biasa, penggunaan kecil memiliki efek kecil, besar penggunaan mempunyai pengaruh yang besar. Xiang Yu akan mati jika dia tidak menggunakan warna hitam pekat, dan karirnya akan hancur. Jika Liu Bei dan Cao Cao mendapatkan setengahnya, mereka akan mendapatkan 3 bagian dunia. Jika Liu Bang menggunakannya secara berlebihan, dia akan mengambilnya seluruh dunia. Zhang Siwei memiliki banyak pemikiran setelah mendengar ini. Ketika dia hendak berbicara, dia mendengar cibiran. Pernyataan Ziu sangat paranoid dan tidak masuk akal. Menghasut orang untuk berbuat jahat. Menurutmu, bukankah semua orang di dunia ini akan berubah menjadi penjahat yang tidak tahu malu dan kejam? Ziu, jangan mencoba membawa Ziwei menuju kejahatan. Saya tidak tahu kapan, 2 orang muncul di pintu perpustakaan. Salah satunya adalah Yuan Wei, yang sekarang dengan sinis membantah. Yang lainnya adalah Zhang Juzheng, yang berdiri di depan pintu, menatap Zhu Ping'an sambil berpikir. Orang ini tidak mungkin lihat ke bawah. Zhang Juzheng hampir terkesan dengan ucapan Zhu Ping'an di depan pintu. Dia menatap Zhu Ping'an dengan mata membara dan mengingat Zhu Ping'an jauh di dalam hatinya. Pemuda bernama Zhang Siwei di sebelahnya juga merupakan sosok yang tidak bisa diabaikan. Zhang Juzheng memasukkan Zhu Ping'an dan Zhang Siwei dalam daftar yang tidak disebutkan namanya. Tidak ada yang disebut perbedaan antara yang baik dan yang jahat dalam ilmu Houhei. Houhei itu seperti pisau yang tajam. Jika kamu menggunakannya untuk membunuh pencuri, itu adalah hal yang baik. Jika kamu menggunakannya untuk membunuh orang baik, itu adalah hal yang buruk. Baik dan jahat tidak ada hubungannya dengan pisau itu. Saya pikir hal yang sama berlaku untuk warna hitam tebal. Menggunakan warna hitam tebal untuk kebaikan adalah baik. Menggunakan warna hitam tebal untuk kejahatan adalah kejahatan. Petik 2. Setelah mendengarkan kritik Yuan Wei dengan menyebut nama, Zhu Ping'an tidak bisa menahan senyum. Kamu membuat alasan. Yuan Wei menggelengkan kepalanya,
tersipu dan menghela nafas dengan paksa. Oke, Tuan Yuan dan Tuan Zhu akan berhenti berdebat untuk saat ini. Bisnis itu penting. Tuan Li, yang baru saja bertanggung jawab di rumah sakit, datang dengan tergesa-gesa dari si Yuan. Dia berkata ada sesuatu yang mendesak dan ingin kita semua berkumpul di ruang depan. Kali ini, Zhang Juzheng berdiri dan menjelaskan kepada Zhu Ping'an dan Zhang Siwei tujuan kunjungannya dan Yuan Wei. Bab 432, Panggilan Masuk. Oh, Li Mo kembali dari si Yuan dengan tergesa-gesa. Dia masih memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Dia masih harus memanggil semua orang dari Akademi Hanlin. Selain urusan Kaisar Jiajing, apalagi yang bisa terjadi? Agak penasaran. Zhu Ping'an mengikuti Yuan Wei dan Zhang Juzheng sampai ke aula. Dalam perjalanan ke sana, Zhang Siwei tidak melupakan apa yang baru saja dikatakan Zhu Ping'an tentang Hou Heixue. Dia diam-diam mendorong lengan Zhu Ping'an dan berbisik, "Ziu, jika kamu punya waktu, saya akan menyusun Hou Heixue. Yang baru saja Anda bicarakan menjadi sebuah volume. Saudara Yu akan mentraktir Anda minuman." Yuan Wei yang berjalan di depan mendengus keras ketika mendengar hal tersebut. Ia memiliki prasangka yang terlalu dalam terhadap ilmu hitam pekat yang disebutkan oleh Zhu Ping'an orang yang berbuat jahat. Di satu sisi, dia muak dengan Zhu Ping'an dan tidak menyukai ucapan Zhu Ping'an, jadi tentu saja dia tidak menyukai ucapan Zhu Ping'an, apalagi ucapan Zhu Ping'an hampir subversif baginya. Setelah berjalan ke aula, saya menemukan bahwa sebagian besar orang dari Akademi Hanlin telah tiba, dan tentu saja mereka semua berpangkat tinggi. Oke, hampir semua orang telah tiba, jadi saya tidak akan banyak bicara. Kepodang tumbuh, dan segala sesuatu dihidupkan kembali dan penuh vitalitas. Hari ini, Roh Kudus tergerak oleh melihat sesuatu, dan memerintahkan Akademi Hanlin untuk bekerja sama dengan Tao Tianxi untuk melanjutkan upacara puasa. King Qi, tertulis di plakat dan bait. Setelah Zhu Ping'an dan yang lainnya tiba, Li Mo mengangguk dan menceritakan alasan memanggil semua orang hari ini. Zai Jiao, King Qi. Ketika Li Mo mengatakan bahwa Kaisar Jiajing akan mengadakan upacara puasa, Yuan Wei yang berdiri di depan sangat gembira. Khusus pada upacara puasa sebelumnya, ia menulis penyu hitam di Luo Shui pertama kali mempersembahkan keberuntungan, bilangan Yin 9, bilangan yang 9, bilangan 9, 9 dan 81, bilangan itu terhubung dengan Tao. Dan Tao sejalan dengan Yuan Shi Tianzun, saya dengan tulus merasakannya. Kishan dua burung merah dan burung phoenix membawa keberuntungan, laki-laki bernyanyi 6 kali, perempuan bernyanyi 6 kali, dan suaranya terdengar di langit, Kaisar Jiajing lahir, dan umurnya panjang. King Qi membuat Kaisar Jiajing terlihat bahagia. Itu juga memungkinkan dia, Yuan Wei, mencuri perhatian. Rasa bangga dan bangga hanya ada hari ini. Sekarang dia mendengar bahwa Kaisar Jiajing akan berbuka puasa lagi, Yuan Wei siap untuk bergerak, tangannya sangat lapar sehingga dia harus memberitahu seseorang betapa kuatnya dia. King Qi, ini tidak sebanding dengan puisi-puisi gaya makanan Anda yang dibuat-buat dan tidak masuk akal. Saatnya menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Jika Yuan Wei lahir di zaman modern, dia pasti akan merobek pakaiannya dan memperlihatkan segitiga merah yang dikenakan di belakang. Setelah mendengar perkataan Li Mo, Zhu Ping'an sedikit terdiam, dia mengira itu adalah sesuatu. Dia memanggil semua orang dengan tergesa-gesa. Ternyata Kaisar Jiajing akan berbuka puasa dan meminta orang-orang dari Akademi Hanlin untuk melakukannya bantu menulis dan menggambar untuk mendekorasi tempat tersebut. Ini juga ciri khas Jiajing. Zhang Siwei juga sedikit terkejut, tapi yang lain tidak kaget. Banyak orang juga yang ingin mencobanya seperti Yuan Wei. Merupakan hal yang baik untuk pergi ke si Yuan untuk menulis puisi dan bait di plakat Kaisar Jiajing. Ini adalah kesempatan bagus untuk tampil di hadapan Kaisar Jiajing, sehingga banyak pejabat Hanlin yang ingin mencobanya. Padahal, awalnya pekerjaan semacam ini hanya bisa diserahkan kepada para kasim kecil yang pandai menulis karakter tertentu. Namun, Kaisar Jiajing penuh dengan diskriminasi terhadap kasim hanya memenuhi syarat untuk menyapu toilet dan mencuci toilet. Adapun Zai Jie King Qi, bait dan sebagainya, Kaisar Jiajing tidak akan pernah membiarkan mereka ikut campur.
Ini adalah acara yang bagus untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tidak bisa membiarkan antek-antek ceroboh ini membuat Tuhan marah. Oleh karena itu, Kaisar Jiajing selalu meminta para kasim muda untuk melakukan beberapa tugas sepele setiap kali berpuasa, seperti menulis qingqi atau mengirimkannya ke Akademi Hanlin. Atau biarkan pihak lain seperti Kementerian Ritus dan lainnya yang melakukannya. Limo merasa muak dengan Zhai Jiao, tapi bosnya menyukainya. Jadi Limo tidak punya pilihan selain melakukannya. Susun tugasnya. Meskipun Zhai Jiao qingqi karya Kaisar Jiajing, bait, del, membutuhkan tenaga. Tapi tidak semua orang bisa pergi, jadi Limo perlu menentukan pilihan. Kaligrafinya harus ditulis dengan baik, dan qingqi harus dibuat dengan baik. Limo sudah lama tidak memimpin Akademi Hanlin setelah kebangkitannya, dan sebagai Menteri Kementerian Personalia, dia lebih prihatin dengan urusan Kementerian Personalia, tetapi tidak terlalu tertarik dengan Akademi Hanlin. Limo tidak begitu jelas tentang tulisan tangan siapa yang lebih baik. Kalian masing-masing menulis nama kalian di kertas itu. Limo berpikir sejenak, lalu meminta pejabat Hanlin untuk menuliskan nama mereka di kertas itu, dan kemudian menggunakannya untuk menentukan tulisan tangan siapa yang lebih cocok untuk menulis qingqi di Siyuan. Semua pejabat Hanlin juga tahu apa yang dimaksud Limo, jadi ketika semua orang menulis nama mereka, mereka semua bekerja keras dan menunjukkan yang terbaik. Setelah semua orang selesai menulis, Li Chunfang membantu mengumpulkannya dan menyerahkannya kepada Limo. Setelah Limo menerimanya, dia membacanya satu persatu, dan setelah memikirkannya sebentar, dia mulai mengatur kandidat untuk pergi ke Siyuan. Yuan Wei. Nama pertama yang dipanggil Limo adalah Yuan Wei, yang membuat Yuan Wei sangat bangga. Dia diam-diam menatap Zupingan dengan tatapan puas, seperti seorang anak kecil yang mendapat bunga merah kecil ketika dia masih kecil. Li Chunfang. Limo segera memanggil nama Li Chunfang. Meskipun Limo tidak menyukai qingqi, qingqi yang makmur di dinasti ini masih terdengar di telinga Limo. Dia adalah orang yang sering didengar Limo pandai menulis qingqi. Setelah menelepon Yuan Wei dan Li Chunfang, Limo berhenti sejenak. Limo tidak terlalu mengenal pejabat Hanlin lainnya. Namun, setelah jeda beberapa saat, Limo mulai memanggil nama lagi, kali ini sesuai dengan fonnya. Faktanya, mereka yang bisa masuk ke Akademi Hanlin memiliki kemampuan menulis yang cukup bagus, dan mereka tidak akan terlalu buruk dalam menulis qingqi. Jadi Limo mengikuti tanda tangan yang ditulis oleh semua orang kali ini untuk menemukan tulisan tangan yang bagus. Lu Ziming. Limo membuka-buka tanda tangan yang diserahkan oleh semua orang dan menyebutkan nama depannya. Liu Du, Zhang Juzeng, Zhang Siwei. Setelah memanggil nama Zhang Siwei, Limo mengumpulkan tanda tangan yang diserahkan oleh semua orang dan menyisihkannya. Tampaknya absensi telah selesai, dan mereka yang pergi ke Siyuan adalah orang-orang yang disebutkan di atas. Yuan Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zupingan dengan tatapan sombong dan sombong. Rasanya seperti burung merak yang bangga bertemu dengan ayam tua yang telah kehilangan bulunya. Lihat, kamu tidak bisa melakukannya. Tepat ketika Yuan Wei berpuas diri, dia mendengar Limo mengatakan sesuatu lagi, yang membuat wajah Yuan Wei berubah menjadi hijau. Dan Zupingan. Setelah Limo menutup tanda tangannya, dia berhenti sejenak dan melihat ke arah Zupingan lagi, dan mengklik nama Zupingan dengan ekspresi yang rumit. Sebenarnya Limo menolak menyebut nama Zupingan, namun kaligrafi Zupingan memang bagus, dan konon ia juga menulis qingqi dengan baik saat ujian. Selain itu, adegan membaca Zupingan di pagi hari masih menyentuh hati Limo meskipun saya masih tidak menyukai pesta kecil yang ketat ini. Saya tetap melihat ketekunan Zupingan dengan penuh kekaguman. Pada akhirnya, Limo datang dari sudut pandang objektif, adil dan bertanggung jawab. Setelah dibandingkan, dia menekan ketidaksukaan subjektifnya dan menamai Zupingan. Bab 433 Patah Hati. Semuanya baik-baik saja, satu-satunya kekurangannya adalah ada seorang pria bernama Zupingan di antara kerumunan. Dalam perjalanan ke Siyuan, Yuan Wei merasa seolah-olah dia tidak sengaja menelan lalat saat makan makanan lezat. Tapi, oke, ini waktunya memamerkan wajahnya. Biarkan dia memahami posisinya, dan berhenti berpikir bahwa dia sombong karena dia menulis beberapa puisi yang berhubungan dengan makanan.
Yuan Wei memutuskan bahwa dia harus menulis kinci lain yang mengejutkan penonton kali ini. Zhu Ping'an tidak memiliki banyak kekhawatiran, dia ingin tahu seperti apa penebangan kayu Kaisar Jiajing, seberapa besar skalanya, dan bagaimana penebangan kayu itu dilakukan. Dalam perjalanan ke Siyuan, Zhu Ping'an bertukar pendapat dengan Zhang Siwei dengan suara rendah, dan mereka tanpa sadar tiba di Siyuan. Saat ini, Siyuan dipenuhi asap. Saya tidak tahu berapa banyak lilin dupa yang ada di insinerator Siyuan hari itu. Untungnya kualitas udara di Daming bagus, jika tidak, membakar dupa akan meningkatkan indeks PEM 2.5. Berbagai penjaga dan sersan yang bertugas di Siyuan semuanya membungkus senjata dan pedang mereka dengan kain kuning aprikot untuk menyatakan keinginan mereka kepada surga untuk melakukan perbuatan baik dan tidak membunuh patung Tao, pembakar dupa, berbagai jimat penanaman, segel, del. Jika Anda baru pertama kali ke sini, Anda pasti salah mengira telah sampai di kuil Tao. Limo membawa Zhu Ping'an dan yang lainnya ke Siyuan, menyerahkannya kepada seorang pria yang berpakaian seperti pendeta Tao Parubaya, dan kemudian pergi ke Pinglu di mana kabinet sedang bertugas dari lubuk hatinya. Sekarang partai ketat berkuasa, hukum dan disiplin lemah, dan Roh Kudus tidak hadir di pengadilan selama lebih dari 10 tahun, memupuk keabadian dan memurnikan ramuan. Ada ribuan peristiwa besar nasional mengolah makhluk abadi. Tanda seru. Jika menumbuhkan keabadian benar-benar dapat mencapai pencerahan dan menjadi abadi, bagaimana mungkin guru surgawi sebelumnya Cao Yuanji, yang diperlakukan sebagai guru oleh Yang Suci, meninggal dunia? Cao Yuanji pasti akan mati, jadi mengapa Roh Kudus harus repot? Saya benar-benar tidak mengerti betapa pintarnya Roh Kudus. Bahkan jika Anda tidak pergi ke pengadilan, Anda masih dapat memegang kendali pemerintahan. Tetapi mengapa Anda tidak dapat melihat kebenaran yang begitu dangkal? Limo menghela nafas beberapa kali di dalam hatinya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia kembali ke flat tempat dia bertugas, menutup jendela, dan tidak lagi terlihat serta tidak memikirkan hal-hal seperti penebang kayu dan hal-hal lain di luar. Tuanku, mohon tunggu sebentar. Guru sedang berdiskusi dengan Yang Suci tentang masalah puasa dan penebangan kayu. Pendeta Tao Parubaya itu melambaikan debu budanya dan berkata kepada Zhu Ping'an dan yang lainnya, memberi isyarat kepada Zhu Ping'an dan yang lainnya untuk menunggu untuk sesaat. Zhu Ping'an memperhatikan bahwa pola bagua dan garis-garis lain pada jubah pendeta Tao Parubaya semuanya digariskan dengan benang emas, yang sangat mewah. Pembuatan jubah Tao seperti itu membutuhkan setidaknya beberapa tael emas. Saat pendeta Tao Parubaya sedang berbicara, Kaisar Jiajing dan Tao Zongwen di Aula Sanxing telah memutuskan semua detail upacara pemotongan kayu. Tao Zongwen telah berdiri dari tikar bagua dan memberi hormat kepada Kaisar Jiajing. Ini akan membantu pembuat tembikar. Kaisar Jiajing juga berdiri dari tikar bagua. Kaisar Jiajing sangat sopan kepada Tao Zongwen, dan bahkan Yan Song pasti akan cemburu jika melihat pemandangan ini di sini. Kaisar Jiajing sebenarnya menyebut Tao Zongwen, Tuan, dan Kaisar Jiajing hanya memanggil Yan Song dengan kata, Tuan. Selain itu, jika Yan Song ingin bertemu Kaisar Jiajing, dia harus meminta izin. Ketika Tao Zongwen melihat Kaisar Jiajing, dia bisa langsung masuk tanpa meminta izin, dan Kaisar Jiajing akan memberinya tempat duduk setiap kali dia masuk. Tingkat kesopanan ini, hampir tidak ada orang kedua di dinasti ini. Zhu Ping'an juga mengamati tata letak altar sambil menunggu di luar. Katanya itu seharusnya, dojo. Ada banyak pendeta Tao di sekitar dojo yang mengenakan jubah Tao berlapis emas. Mereka memegang berbagai senjata magis di tangan mereka, seperti bendera kuning aprikot, slip pengadilan, angan-angan, buku giok, segel giok, pedang, bendera komando, panah perintah, dan token perintah. Tunggu. Instrumen ajaib ini semuanya bersinar dengan emas, dan dimanapun logam digunakan, semuanya terbuat dari emas. Melihat pemandangan ini, Zhu Ping'an mau tidak mau ingin menamparkan beberapa dari mereka. Dengan banyaknya emas, berapa biaya upacara puasa dan penebangan kayu ini? Betapa menyenangkannya membelanjakannya untuk rakyat jelata. Dan bukan itu saja, ashramnya sangat luas. Sebanyak 9 altar dibangun, salah satunya merupakan altar utama.
8 altar lainnya berukuran lebih kecil dan merupakan platform tinggi yang dibangun dari tanah dan kayu. Digunakan untuk berkomunikasi dengan kahyangan. Altar utama tingginya hampir 7 atau 8 meter. Di atasnya juga terdapat sesaji seperti pembakar dupa, tempat lilin, vas, dan dupa, serta spanduk, jimat, segel, air, dan air, pembakar tangan. Ada hampir 100 jenis benda di sana-sini. Selain altar, terdapat 99 dan 81 pembakar dupa di ashram. Masing-masing pembakar dupa ini tingginya setengah orang, di atasnya terdapat dupa sepanjang 1 meter yang setebal milik bayi lengannya dipenuhi asap dan baunya. Ada juga aroma beberapa tanaman obat dan rempah-rempah, yang menunjukkan bahwa harga dupa ini pasti sangat berharga. Sayang sekali. Alangkah baiknya jika uang yang dikeluarkan untuk menebang kayu bisa digunakan untuk melakukan sesuatu yang praktis bagi masyarakat. Uang putih baru saja dibakar. Sayang sekali. Semakin besar skala penebang kayu, Zupingan semakin tertekan. Ketika Zupingan patah hati, dia mendengar suara Tuhan Surgawi yang tak terbatas, dan kemudian dia melihat seorang pendeta Tao tua dengan janggut putih dan rambut bangau datang perlahan dari kejauhan. Mengenakan jubah kuning aprikot dojo memberi hormat kepada pendeta Tao tua itu dari kejauhan. Beberapa pendeta Tao Parubaya dengan status lebih tinggi maju ke depan untuk mendengarkan instruksi pendeta Tao tua itu. Meskipun dia jauh, Zupingan hampir bisa melihat penampakan pendeta Tao tua. Dia memiliki rasa keabadian dan Taoisme, hampir seperti penampakan makhluk abadi tua yang sering digambarkan dalam buku, dengan janggut putih berkibar dan kuat roh. Tongkat ajaib jenis ini sebanding dengan tongkat ajaib tua yang ditemui Zupingan di tepi sungai Qinhuai yang menghadiahkan 2 buku kepada Zupingan. Namun yang bisa dipastikan adalah bahwa Tao Tianxi ini bukanlah Tao lama yang ditemui Zupingan terakhir kali di tepi sungai Qinhuai. Tianxi Tao ini tampak lebih tua dan lebih mengesankan. Hei, kembangkan jalanmu dengan baik di pegunungan dan lafalkan sutramu. Saya, Dinasti Ming, tidak tahan dengan siksaan Anda seperti ini. Omong-omong, gedung-gedung tinggi dan pegunungan dinasti Ming runtuh lebih dari 100 tahun kemudian. Sampai batas tertentu, para pendeta Tao di istana ini juga memainkan peran. Zupingan memandang Tao Tianxi dari kejauhan dan diam-diam mengerutkan bibirnya. Setelah menyelesaikan instruksinya, Tao Tianxi di kejauhan pergi ke istana lain, mungkin untuk mandi bersama dan bersiap untuk puasa dan penebang kayu. Setelah beberapa pendeta Tao yang mendengarkan instruksi Tao Tianxi kembali, mereka membawa Zupingan dan yang lainnya ke altar. Seorang pendeta Tao dan 1 Hanlin bertanggung jawab atas sebuah altar, dan mereka pergi untuk menulis kinci, plakat, bait, del di altar. Yuan Wei seharusnya menjadi pengunjung tetap Zai Qiao, dan semua pendeta Tao ini mengenalnya. Seorang pendeta Tao yang tampak seperti kakak laki-laki membawa Yuan Wei ke altar utama terbesar. Jadi, Yuan Wei, yang berada di altar tertinggi, memandang Zupingan, yang berada di altar kecil tidak jauh dari sana, dan menunjukkan ekspresi bangga. Bab 434, ambil tindakan saat tiba waktunya untuk mengambil tindakan. Dalam 1 detik untuk memberi Anda novel yang bagus untuk dibaca. Yuan Wei melihat Zupingan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dari kejauhan di altar tertinggi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut bibirnya dengan senyuman sinis, senandung, nak, keledai Guizhou kelelahan. Sejak saat itu, dikelilingi oleh bau dupa yang terbakar, Yuan Wei mulai menyeduh kinci Huashang. Tidak lama setelah dia menaiki altar, Zupingan melihat para pendeta Tao berdiri di bawah altar memegang instrumen magis mulai menari tarian yang sangat aneh, melafalkan semacam kitab suci dengan keras di mulut mereka, dan melambaikan tangan mereka dari waktu ke waktu senjata melakukan berbagai tindakan seperti menyapa dan mengusir. Master penari yang hebat, Zupingan mengerutkan bibirnya dan menyimpulkan perilaku pendeta Tao di bawah altar dalam pikirannya. Setelah pendeta Tao di bawah altar selesai menari untuk Dewa Agung, beberapa pendeta Tao membawa pena, tinta, jimat buah persik, dan benda-benda lainnya dari kejauhan, dan mengirimkannya ke setiap altar satu persatu untuk digunakan Zupingan dan yang lainnya untuk menulis kinci dan bait. Ada banyak benda termasuk kuas tulis, jimat buah persik, kertas IV, pemberat kertas, del. Namun,
Tidak ada tinta yang ditemukan. Bolehkah saya bertanya, Guru, di mana tintanya? Zhu Ping'an menghentikan Pendeta Tao yang mengirimnya ke altar dan bertanya. Pendeta Tao Parubaya itu tersenyum ketika mendengar ini, menunjuk ke salah satu toples berisi bubuk emas lengket dan berkata sambil tersenyum, Tuan, ini tinta. Apakah ini tinta? Tepat sekali, ini terbuat dari bubuk emas murni yang digiling, dicampur dengan cairan abadi yang disiapkan oleh Sang Master. Puisi dan bait Zai Qiao King King semuanya ditulis dengan tinta ini. Pendeta Tao Parubaya itu mengangguk, dengan sedikit bangga matanya. Sepertinya dia sangat puas dengan reaksi Zhu Ping'an. Mendengar ini, sudut mulut Zhu Ping'an bergerak lebih kencang, seolah-olah dia dirasuki roh jahat. Apakah semuanya baik-baik saja, Tuan? Pendeta Tao Parubaya itu bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak ada. Zhu Ping'an melihat toples berisi bubuk emas, yang beratnya beberapa kilogram, dan hampir mengatupkan giginya. Sayang sekali, ini bukan penebang kayu, ini jelas buang-buang uang. Tinta tersebut sebenarnya terbuat dari emas yang digiling menjadi bubuk. Cairan peri yang disebutkan oleh Pendeta Tao mungkin adalah air biasa, atau sejenis minyak bening. Setelah puasa dan penebangan kayu, bubuk emasnya saja tidak akan melebihi ratusan kilogram. Banyak sekali hal dalam upacara puasa kayu bakar ini yang membuat mata Zhu Ping'an tertunduk. Tampaknya bubuk emas ini akan dibuang oleh para pendeta Tao ini setelah mereka menghabiskan puasa dan kayu bakar ini. Lihat saja benang emas di jubah Tao mereka. Setelah memberikan pena dan tinta untuk menulis kingci, bait, dan lainnya, pendeta Tao Parubaya itu turun ke altar. Dia mungkin memiliki hal lain yang harus dilakukan selanjutnya. Hanya Zhu Ping'an dan pendeta Tao Parubaya lainnya yang menyusun instrumen magis dan benda lain yang tersisa di altar. Pendeta Tao baru saja berkata sebelum berangkat bahwa Zhu Ping'an akan menulis 5 bait dan 1 kingci. Digunakan untuk menghias altar. Melihat Hanlin lain di altar sudah mulai menulis, Zhu Ping'an pun mengumpulkan pikirannya dan bersiap untuk menulis bait dan kingci. Ini tidak sulit bagi Zhu Ping'an, dan bait kingci juga tidak sulit untuk ditulis. Itu hanya sejenis kuplet, itu hanya gaya kingci. Pendeta Tao baru saja mengirimi saya 8 kuas. Mungkin dia memikirkan angka keberuntungan, 8, atau mungkin karena bubuk emas lebih mahal digunakan untuk membuat tinta. Melihat kuas di atas meja, Zhu Ping'an berpikir. Zhu Ping'an meletakkan meja. Dia mengambil kuas tulis, mencelupkannya kuat-kuat ke dalam bubuk emas, meletakkan kuas tulis di atas kertas IV, dan menulis Kaisar dengan kuas tersebut. Kata ini membuktikan dugaan Zhu Ping'an barusan. Sapuan kuasnya jelas tidak semulus tinta biasa, dengan semacam pasir bergelombang, dan kuasnya juga sedikit bercabang. Pendeta Tao baru saja mengirimkan begitu banyak kuas mungkin karena hal semacam ini bubuk emas. Setelah memastikan apa yang dia pikirkan, Zhu Ping'an tersenyum tipis, lalu mencelupkan lagi kuas di tangannya dengan kuat ke dalam bubuk emas. Benamkan seluruhnya ke dalamnya, lalu angkat kuas dari bubuk emas, berikan sedikit tenaga pada pergelangan tangan Anda, dan mendaratkan lagi di atas kertas IV. Begitu dia mulai menulis, kuasnya memiliki garpu yang serius, dan kemudian Zhu Ping'an mengambilnya. Maaf, Pendeta Tao, tolong siapkan beberapa kuas lagi. Kuasnya terlalu berat untuk digunakan berkali-kali. Zhu Ping'an menggoyangkan kuas yang jelas bercabang di tangannya dan berkata kepada Pendeta Tao yang meletakkan alat ajaib di satu sisi. Tuanku, tunggu sebentar. Pendeta Tao Parubaya itu mengangguk, lalu berbalik dan turun dari altar. Saat Pendeta Tao Parubaya turun dari altar, Zhu Ping'an memasukkan kuas yang dicelupkan ke dalam bubuk emas di tangannya ke dalam saku lengan tanpa meninggalkan bekas apapun. Serang saat kamu berani. Daripada diidam-idamkan oleh para pendeta Tao ini, lebih baik simpan sebagian untuk diri sendiri sementara dan berikan kepada mereka yang lebih membutuhkannya ketika saatnya tiba. Selain itu, ini juga merupakan praktik tidak tertulis. Pada zaman dahulu, ada biaya pemolesan sikat, yang berarti biaya kausan sikat. Saya ingat saya mendengar seorang Hanlin berkata ketika saya makan malam terakhir kali bahwa jika Anda menulis dalam bahasa Siyuan, Anda dapat membawa pulang kuasnya, yang dianggap sebagai hadiah dari Kaisar Suci. Tapi Hanlin sedikit meremehkan saat itu,
kenapa aku membutuhkan begitu banyak kuas? Tapi, aneh. Aku suka kuas ini. Apa yang harus saya lakukan? Saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Secara alami, Zhu Ping'an mengambil kuas lain, mencelupkannya ke dalam bubuk emas dan dengan cepat menulis bait pertama secara lengkap. Kubah Kaisar memberkatinya dan dia akan melenyapkan 9 bencana untuk melenyapkan 3 bencana. Setelah menulis bait pertama, Zhu Ping'an mencelupkan kuas kedua ke dalam bubuk emas dan memasukkannya kembali ke dalam lengan bajunya. Saat ini, Zhu Ping'an merasa tas lengan zaman dahulu benar-benar bagus. Besar dan mudah digunakan. Bisa memuat banyak kuas. Setelah Zhu Ping'an selesai menulis bait pertama, dia turun ke altar. Pendeta Tao yang mengambil kuas itu muncul lagi. Kali ini dia membawa 10 kuas. Terima kasih, Pendeta Tao. Zhu Ping'an menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Setelah menulis bait, Zhu Ping'an akan mencelupkan tangannya ke dalam bubuk emas tebal sebelum menulis. Setelah menulis beberapa kata, Zhu Ping'an akan mencelupkan tangannya ke dalam bubuk emas yang lebih tebal lagi, dan segera setelah dia mulai menulis, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, sikatnya terbelah dua dan tidak bisa digunakan lagi, lalu diam-diam dia memasukkannya ke dalam lengan bajunya dan menggantinya dengan sikat lain. Untuk mengganti beberapa kuas lagi, 4 bait terakhir Zhu Ping'an semuanya sangat panjang. Misalnya, bait keempat adalah penggunaan kembali bait yang ditulis oleh Yuan Wei beberapa tahun lalu. Menarik semangat rumput Yarrow untuk menulis, jumlah hari, 5, jumlah bumi 5, jumlah 5 dan 5 adalah 25, jumlah lahir dalam Tao, Tao selaras dengan Yuan Shi Tianzun, yang tidak memiliki 2 atasan. Memotong tabung bambu untuk menggunakan hukum asosiasi, suara yang 6, suara yin 6, 6 dan 36 suara terdengar di langit, dan Kaisar Jiajing lahir, dan Kaisar akan memerintah selama ribuan tahun. Ini adalah kuplet Yuan Wei yang digunakan dalam terjemahan. Tentu saja berbeda dengan kuplet asli Yuan Wei. Perbedaannya mungkin besar atau kecil, tapi tidak masalah. Rumah tangga setiap tahun hampir setiap pasang kuplet yang tergantung di pintu harus sama di setidaknya jutaan rumah. Selain itu, masih banyak perbedaan antara kuplet ini dengan kuplet asli Yuan Wei. Tentu saja, untuk mencegah orang lain mengkritik, bait-bait Zhu Ping'an yang lain semuanya asli. Misalnya, bait kelima adalah bait panjang asli. Long Fei berumur 40 tahun dan berumur 5 tahun langit, 5 angka digabungkan dengan bumi, dan 5 angka digabungkan dengan bumi segala sesuatunya diolah, 5 berkah disiapkan, 5 generasi tinggal dalam satu rumah, 5 warna cemerlang dan penuh warna. Burung bangau menghitung 30 sebagai 8 hari, semoga panjang umur. 8.000 adalah musim semi, 8.000 adalah musim gugur, 8 yuan masuk, 8 kai naik, dan 8 nada mengikuti. Tahun ke-45 Long Fei sama dengan 45 tahun Kaisar Jiajing tahun ini, perhitungan 30 kren adalah pada hari ke-8, yang berarti hari ini adalah hari ke-8 dari hari ke-30 bulan ini. Adapun kata-kata setelah bait, semuanya menyanjung dan menyanjung Kaisar Jiajing. Setelah menulis 5 bait, Zhu Ping'an sudah memiliki 10 kuas di lengan bajunya. Zhu Ping'an tidak berniat menyimpan kuas ini untuk dirinya sendiri. Kuas ini menunggu untuk diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkannya di masa depan dan digunakan di tempat yang lebih membutuhkannya. Saya percaya bahwa setiap penggunaan lebih berharga daripada saat ini. Bab 435, Anda menghasut kesalahan Anda. Dalam 1 detik untuk memberi Anda novel yang bagus untuk dibaca. Setelah menulis bait Zai Qiao, Zhu Ping'an memeriksa kembali kelima bait tersebut, dengan hati-hati memastikan bahwa format dan kata-katanya sudah benar, dan kemudian beristirahat sejenak. Tujuan utama pemeriksaan kuplet adalah untuk mencegah kesalahan ketik pada kuplet. Hal ini bukannya tidak berdasar oleh Zhu Ping'an. Pada saat itu, seorang sarjana Hanlin bertanggung jawab menyalin Qingqi untuk Kaisar Jiajing. Setelah festival Kiao Kiao, Kaisar Jiajing bertanya kepada guru surgawi yang bertanggung jawab atas upacara Zai Jiao apakah Qingqi telah mencapai surga. Akibatnya, guru surgawi menggelengkan kepalanya, menghela nafas berat dan berkata, Qingqi tidak mencapai pengadilan surgawi karena seseorang salah menulis di dalamnya. Setelah menerima surat itu,
petugas spiritual yang bertanggung jawab atas gerbang nantian surgawi pengadilan menemukan ada kesalahan ketik, jadi dia menyita, tidak ada Tongbing Sangxian. Jadi Kaisar Jiajing memeriksa Qingqi secara menyeluruh pada waktu itu dan menemukan kesalahan ketik. Kemudian dia menjadi marah dan memukuli Hanlin yang bertanggung jawab menulis Qingqi 30 kali. Kulitnya terkoyak dan dagingnya terkoyak, dan dia hampir mati. Inspeksi Zupingan adalah untuk mencegah kecelakaan seperti itu. Setelah beristirahat sejenak, Zupingan membuka lipatan kertas IV yang lebih besar, yang digunakan untuk menulis puisi hijau. Setelah mempelajari Zai Jiao Qingqi Jing, yang disajikan oleh pendeta Tao tua yang dicurigai sebagai Lan Daoxing, level Qingqi Zupingan telah meroket. Setidaknya dia tahu Qingqi seperti apa yang disukai Kaisar Jiajing. Ada 3 poin utama dalam Qingqi yang disukai Kaisar Jiajing. Poin pertama adalah gaya penulisan, yang paling mendasar adalah sanjungan. Poin ketiga adalah yang paling penting adalah Jen ada di hati Kaisar. Faktanya, dia mengerti apa yang dipikirkan Kaisar Jiajing. Jen ada di hati Kaisar. Tidak lebih dari 10 orang di seluruh dinasti Ming yang bisa melakukan ini. Di antara mereka, Yan Song, Su Jie, dan Yan Sifan adalah yang terbaik. Yan Na, Guopu dan lainnya sedikit lebih rendah, tetapi bisa dianggap luar biasa. Kecuali orang-orang ini, tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Namun, Zupingan yakin dirinya bisa menjadi salah satunya. Setelah mempelajari Zai Jiao Qingqi Jing, dan mengandalkan pengalaman sejarah, Zupingan juga memiliki modal untuk percaya diri. Ketika Qingqi pertama kali menjadi populer di bawah Kaisar Jiajing, itu terjadi tepat setelah insiden konferensi Ritus Jiajing. Upacara besar, dimulai dengan pertarungan untuk ujian, Kaisar, dan Kaisar. Kemudian pertarungan untuk kuil dan jalan, dan akhirnya pertarungan untuk kunjungan kuil, musik, dan tarian. Upacara tersebut untuk menentukan gelar ayah kandung Raja Sejong, Zuyuqiu, dan tujuan utamanya adalah untuk membangun dan mengkonsolidasikan pemerintahan mereka sendiri. Oleh karena itu, Kaisar Jiajing hanya memikirkan 2 hal. Yang pertama adalah mengkonsolidasikan kekuasaannya sendiri, dan yang lainnya adalah memuja Taoisme dan memupuk keabadian. Setelah meluruskannya, Zupingan membentangkan kertas tanaman merambat hijau, mengambil kuas dan mencelupkannya ke dalam bubuk emas dan menuliskan kata demi kata-kata hijau yang dikandungnya. Fuyi Shooting dibangun di luar, dan festival akan datang. Altar spiritual telah didirikan sejak lama. Setelah menulis Qingqi ini, Zupingan memiliki 2 kuas lagi di saku lengan bajunya. Tidak masalah jika 12 kuas tersebar di 2 saku lengan, dan lengan panjang kostum dinasti Ming memberikan perlindungan terbaik. Setelah 5 bait dan 1 Qingqi ditulis, pendeta Tao Parubaya di sebelahnya memegang alat ajaib dan melakukan tarian pengorbanan yang aneh di altar. Dia juga menggumamkan sesuatu seperti, Jisou memuja Hao Tian dengan tulus. Hao Tian pergi untuk berdoa hari ini. Perjamuan. Dalam perjamuan, cahaya keemasan muncul, dan mutiara menggantung di langit. Yuan Shi berbicara kepada semua yang abadi. Berlutut dan beribadah, lalu gantung bait dan Qingqi 1 per 1 di altar. Yang mulia, mohon turun ke altar Dharma dan istirahat. Setelah melakukan semua ini, pendeta Tao Parubaya dengan sopan meminta Zupingan untuk turun ke altar Dharma. Zupingan sedikit melengkungkan tangannya, lalu menutup lengan bajunya dan perlahan berjalan menuruni altar. Alasan kenapa dia menutup lengan bajunya adalah karena, ada banyak barang di lengan bajunya. Sedangkan untuk kuas tulis, bubuk emas pada kuas tulis dicairkan di toko emas. Pasti hanya 3 atau 4 tael. Setelah Zupingan turun dari altar, menemukan bahwa hampir semua orang telah turun, Zupingan dan Zhang Xiwei hanya saling memandang. Suasana upacara puasa kini semakin kental. Dari kejauhan saya melihat Kaisar Jiajing dan Guru Tao melakukan upacara penyucian tangan, dengan pemimpin di samping mereka. Jadi semua orang yang hadir relatif diam. Zupingan diam-diam memandang Kaisar Jiajing di kejauhan, bertanya-tanya apakah Kaisar Jiajing akan menampilkan tarian yang bagus selama upacara Zai Jiao. Namun, yang mengecewakan Zupingan adalah setelah semua orang dari Akademi Hanlin turun dari altar, mereka langsung dibawa keluar dari Siyuan.
Keinginan Zhu Ping'an untuk melihat Kaisar Jiajing menampilkan tarian agung itu hancur. Semua orang di Akademi Hanlin keluar dari gerbang Istana Siyuan. Kemudian mereka langsung kembali ke Akademi Hanlin dan semua orang kembali ke tempat kerja masing-masing. Zhang Siwei masih memikirkan tentang pengetahuan Zhu Ping'an yang tebal, jadi dia mengikuti Zhu Ping'an kembali ke perpustakaan. Bagaimanapun, dia baik-baik saja untuk saat ini. Ahem, aku baru saja mengambil kuas tulis. Aku sudah memastikannya. Itu emas asli. Aku memberikannya kepada pendeta Tao Bao yang berpura-pura menjadi sihir. Lebih baik membuat diriku lebih murah. Setidaknya aku bisa menukarnya dengan ini kuas tulis. Hehe. Saya sangat tercerahkan setelah mendengarkan pengetahuan hitam Xiu yang kental. Zhang Siwei memasuki perpustakaan, melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun di sekitarnya, lalu melingkarkan lengannya di bahu Zhu Ping'an dan mengeluarkannya, kuas tulis dari lengan bajunya, melambaikannya di depan Zhu Ping'an, dan mengedipkan mata dengan bangga untuk pamer. Setelah Zhang Siwei selesai berbicara, dia melihat Zhu Ping'an menatapnya dengan tatapan yang sangat aneh, jadi Zhang Siwei secara alami menerjemahkan mata Zhu Ping'an sebagai iri. Hei, kamu tidak perlu terlalu iri. Saudaraku, aku baru saja mendapat ide seperti ini di altar Dharma. Zhang Siwei menepuk bahu Zhu Ping'an dengan puas, dan kemudian mulai mengajar orang lain dengan kata-kata dan perbuatan. Jangan iri, lain kali kamu bisa melakukannya itu juga. Setelah mengatakan itu, Zhang Siwei memperhatikan bahwa mata Zhu Ping'an bahkan lebih aneh lagi. Hei, apa yang terlihat di matamu? Batuk, oke, aku akan mentraktirmu makan siang. Zhang Siwei menyentuh hidungnya dan berkompromi. Setelah mengatakan itu, Zhang Siwei menemukan bahwa mata Zhu Ping'an bahkan lebih aneh, dan dia telah mencapai puncak kekuatannya. Hei, jangan kecewa, nak, teriak Zhang Siwei tidak puas. Kemudian, detik berikutnya, Zhang Siwei merasa seperti seekor ayam jago kecil yang tenggorokannya terjepit, suaranya tiba-tiba berhenti, dan matanya tampak seperti sudah lama tidak melihatnya. Karena dalam pandangannya, Zhu Ping'an dengan santai mengeluarkan kuas dari lengan bajunya yang penuh dengan bubuk emas, yang jumlahnya lebih banyak dari miliknya, setidaknya setengahnya. Kamu juga, Zhang Siwei menelan ludah sebelum mengucapkan dua kata, lalu dia berhenti tiba-tiba seolah-olah seseorang telah mencekik tenggorokannya. Karena menurut pandangannya, setelah Zhu Ping'an mengeluarkan kuas pertama dan menaruhnya di atas meja, dia kembali mengeluarkan pena emas dari lengan bajunya, yang sangat berat. Kamu, Zhang Siwei hanya sempat mengucapkan satu kata kali ini sebelum dia tiba-tiba berhenti lagi. Di hadapannya, setelah Zhu Ping'an meletakkan pena emas kedua, dia mengeluarkan pena emas ketiga, lalu pena emas keempat, kelima, keenam, lalu 1, 2, 3, 4, mengganti lengan bajunya, dan melakukannya lagi. Zhang Siwei tercengang saat dia melihat Zhu Ping'an mengeluarkan total 12 pena emas, tidak bisa berkata-kata. Baru sekarang Zhang Siwei memahami arti mata Zhu Ping'an. Sibusa, kamu menghasutmu ke Sibusa. Bab 436 Arsip Kinci. Setelah makan siang dan artikel tentang Hou Hei Sue, Zhang Siwei menutup mulutnya dengan puas. Tentu saja, Wang Shizhen juga dipanggil saat makan siang. Di meja makan, Wang Shizhen mendengar bahwa Zhang Siwei dan Wang Shizhen telah memberikan pena emas ke Zai Jiao. Dia menunjuk ke arah Zhu Ping'an dan Zhang Siwei tanpa berkata-kata, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan membuat satu komentar, vulgar. Namun, ketika Wang Shizhen mendengar tentang pengeluaran Zai Jiao yang sangat mahal, dia menyalahkan mereka karena tidak membawa cukup pena emas. Hei, saya juga mendengar tentang upacara puasa di kuil Dali. Konon diadakan oleh guru suci Yan Song Jinyan. Wang Shizhen menghela nafas dan memberitahu Zhu Ping'an dan Zhang Siwei tentang gosip yang tidak sengaja dia dengar di Dali Temple. Berbagi, kata-katanya penuh dengan ketidakpuasan terhadap Yan Song. Setelah selesai berbicara, Wang Shizhen memanfaatkan antusiasmenya untuk mencelupkan ke dalam sup sayuran dan menulis puisi, Qin Xing Xing, di atas meja dengan jarinya. Seekor burung 5 warna terbang dan menamakan dirinya Phoenix. Kita tidak bertemu satu sama lain selama 1000 tahun, tapi jika kita bertemu, negara kita akan makmur.
Duduklah di aula yang terang dengan lonceng dan genderang, dan aula yang terang itu dipenuhi bambu. Apa gunanya tidak bernyanyi selama 3 hari? Di pagi hari, burung phoenix tidak terlihat. Burung phoenix sedang mematuk tikus busuk di bawah bayang-bayang gerbang timur, berkicau dan berkicau tetapi tidak bisa makan. Saya tidak melihat burung phoenix di malam hari. Burung phoenix adalah burung elang yang menawan di gerbang barat. Wutong menjadi pahit dan dingin, sedangkan bambu menjadi pahit dan lapar. Burung-burung itu saling memandang dengan kaget, tidak tahu bahwa burung phoenix adalah burung phoenix. Puisi karya Wang Shizhen ini ditujukan kepada Yan Song. Zhu Ping'an dapat mengetahui secara sekilas bahwa Qin Kui adalah dewa dalam kitab pegunungan dan lautan. Zhu Ping'an baru saja membaca klasik pegunungan dan lautan di pagi hari dan ingat dengan jelas Qin Kui. Setelah kematian raja, raja berubah menjadi burung hantu besar, berbentuk seperti elang tetapi dengan paruh merah dan cakar harimau. Itu adalah sejenis binatang bencana, dan kemunculannya berarti perang, wabah penyakit, del. Wang Shizhen menggunakan Qin Qiu untuk menyindir Yan Song, bagaimana mungkin kamu, seorang Qin Qiu yang makan makanan busuk, berpura-pura menjadi burung phoenix. Burung phoenix tidak dapat beristirahat kecuali jika itu adalah pohon sycamore, dan ia tidak dapat memakan apapun selain bambu pohon. Kamu serakah sekali sampai memakan tikus busuk dan bahkan burung elang yang menyanjung. Yang terpenting adalah kamulah yang masih tanpa malu-malu duduk di aula terkenal itu. Haha, Vincent, ada artikel indah yang kamu punya untuk membaca. Zhang Siwei tersenyum ketika melihat ini, dan kemudian mengeluarkan Hou Heixue, yang ditulis oleh Zhu Ping'an dengan paksaan dan bujukan dari tangannya. Artikel itu diserahkan kepada Wang Shizhen. Wang Shizhen tajam dan membenci kejahatan sama seperti dia membenci kejahatan. Ini adalah hal yang baik, tetapi ini bukanlah hal yang baik. Sekarang Yan Song berkuasa, lebih baik menyembunyikan keunggulannya ketika dia tidak memiliki cukup kekuatan. Jadi, Zhang Siwei menunjukkan kepada Wang Shizhen, Hou Heixue, yang ditulis oleh Zhu Ping'an, berharap dia akan terinspirasi olehnya. Wang Shizhen tidak menganggapnya serius pada awalnya, tetapi setelah melihatnya sebentar, dia menjadi lebih serius. Dia duduk tegak dan menikmati setiap kata. Meskipun saya tidak setuju dengan pandangan artikel ini, saya tetap kagum dengannya. Siapa yang menulisnya? Siapa itu? Setelah Wang Shizhen selesai membaca, dia sangat mengaguminya dan kemudian bertanya. Jauh di cakrawala, dekat di depanmu. Zhang Siwei tersenyum. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Zhu Ping'an, yang sedang makan dengan gembira. Hahaha, menurutku itu juga Zi Hou. Hanya orang seperti Zi Hou, yang terlihat sederhana dan jujur tetapi sebenarnya sama bijaknya dengan orang bodoh, yang bisa menulis artikel luar biasa yang bisa menembus hati orang-orang, ditulis oleh Zhu Ping'an saat pertama kali membaca. Karena semua fontnya adalah font Zhu Ping'an, dan jika tulisan aneh semacam ini ada sebelumnya, pasti sudah lama beredar, jadi baru ditulis sekarang, dan mudah untuk dibaca, kaitkan dengan Zhu Ping'an. Ini hanya permainan, tidak memiliki wawasan apapun tentang hati orang. Zhu Ping'an tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk ke puisi yang ditinggalkan Wang Shizhen di atas meja. Qin Qixing, karya Wen Sheng jauh lebih baik daripada permainan saya. Tetapi Wen Sheng, Anda terlalu tajam. Anda dan saya sama-sama memahami kebenarannya, tetapi sekarang bukan waktunya bagi kita untuk berbicara. Yang disebut pria terhormat menyembunyikan senjatanya di tubuhnya dan menunggu yang lain. Apa yang dikatakan Zi Hou adalah apa yang ingin saya katakan. Tidak masalah di depan kita, tapi Wen Sheng harus lebih berhati-hati di depan orang lain. Partai yang sangat kuat saat ini, jadi berhati-hatilah untuk tidak melawannya. Jika kamu tidak berhasil, kamu akan ditelan. Tunggu sampai waktunya tiba, lalu lihat lebih dekat, menambahkan beberapa kata. Wang Shizhen menghela nafas dan mengangguk, jangan khawatir, saya hanya berbicara di depan Anda. Setelah makan siang, Zhu Ping'an dan Zhang Siwei mengirim Wang Shizhen ke kuil Dali, dan kemudian mereka kembali ke Akademi Hanlin. Sesampainya di Akademi Hanlin, Zhang Siwei. Setelah kembali ke kantornya untuk mengurus berbagai hal, Zhu Ping'an kembali ke perpustakaan dan melanjutkan pekerjaan besar mengatur rak buku. Sekitar pukul 3 sore,
beberapa Xiao Huangmen datang ke Akademi Hanlin dan membawa hadiah dari istana ke Akademi Hanlin. Itu bukan emas, perak, perhiasan, atau gelar kehormatan, hanya 7 topi. Ketujuh topi ini diberikan kepada Hanlin yang pergi ke Siyuan untuk menulis bait Qingqi pagi ini, yaitu Zhu Ping'an dan 7 lainnya. Setelah menerima topi tersebut, Zhu Ping'an merasa bahwa hadiah yang diberikan Kaisar Jiajing sangat asal-asalan. Topi ini jelas merupakan topi yang dikenakan oleh beberapa pendeta Tao saat puasa hari ini. Topi ini agak mirip dengan mahkota sesuai dengan apa yang tercatat dalam buku sejarah. Apakah mahkota daun gaharu yang diberikan Kaisar Jiajing kepada Yan Song, Xia Yan dan menteri lainnya memiliki gaya yang sama? Topi ini berwarna hitam. Hitam melambangkan air dalam 5 elemen. Ini mungkin merupakan pemujaan Tao terhadap air. Setelah beberapa Huangmen kecil menyerahkan hadiah, mereka juga membawa beberapa lembar kertas berbingkai halus. Bait dan Qingqi yang tertulis di kertas itu semuanya dipilih dari kuplet Qingqi yang digunakan dalam Zaijiao saat ini, dan dicap dengan stempel pribadi Kaisar, yang mana berarti bait dan Qingqi di atasnya disetujui oleh Kaisar Jiajing. Saya ingin meminta Anda untuk mengarsipkannya seperti biasa. Pintu kecil Huang menyerahkan kertas berbingkai itu kepada Li Chunfang. Li Chunfang mengangguk, mengulurkan tangannya dan mengambilnya dengan hormat. Mengarsipkan bait yang dipilih dan Qingqi selama Zaijiao adalah praktik umum, jadi Li Chunfang secara alami mengerti. Setelah Li Chunfang menerima gerbang kuning kecil, dia melambaikan kocokan lalatnya untuk mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke Siyuan. Setelah meninggalkan gerbang kuning kecil, pejabat di aula mendesak Li Chunfang untuk membuka kertas itu dan melihat bait dan Qingqi mana yang masuk ke mata Kaisar Jiajing. Tentu saja, Li Chunfang tidak akan menentang keinginan semua orang, dan dia dengan patuh membuka lipatan kertas berbingkai halus di tangannya dan meletakkannya di atas meja agar semua orang dapat melihatnya. Ada total 10 bait dan 2 puisi Qingqi di arsip. Siapa yang menulisnya juga dicatat dalam volume 1 per 1, sehingga semua orang dapat melihat dengan jelas. Bab ini dimulai dengan 2 puisi Qingqi, yang pertama ditulis oleh Yuan Wei, yang membuat Yuan Wei sangat bangga, dan harga dirinya tertulis di seluruh wajahnya. Di bawah pujian semua orang, Yuan Wei melirik Zhu Ping'an 45 derajat, sedikit mengerutkan bibirnya, tahukah kamu, ini aku, Yuan Wei. Anda, Zhu Ping'an, tidak bisa melakukannya. Namun, saat Li Chunfang memulai bab kedua, mata Yuan Wei terlihat sedikit aneh. Qingqi di bab kedua ditulis oleh Zhu Ping'an. Tidak apa-apa, saya Qingqi pertama, dan yang pertama paling dihargai oleh Kaisar Suci. Bagaimana Zhu Ping'an, yang kedua, bisa dibandingkan dengan saya? Yuan Wei menghibur dirinya sejenak, dan suasana hatinya kembali membaik. Namun, ketika Li Chunfang membuka lipatan kertas ketiga, Yuan Wei tidak bisa lagi tenang, matanya hampir keluar, dan mulutnya terasa seperti baru saja menelan lalat. Di antara 10 bait ini, Zhu Ping'an sebenarnya menempati 3 bait, dan dia masih menjadi 3 bait pertama. Saya hanya dimasukkan ke dalam bait, dan itu di belakang. Jika hanya itu, Yuan Wei tidak akan seperti ini. Dalam bait pertama ini, Zhu Ping'an menggunakan miliknya sendiri. Luo Shui Suangui pertama kali menghadirkan keberuntungan. Angka yin adalah 9, angka yang adalah 9, angka tersebut adalah 9 dan 81, angka tersebut terhubung dengan Tao, dan Tao selaras dengan Yuan Shi Tianzun. Yi Cheng merasa bahwa, burung phoenix merah Qishan membawa keberuntungan, laki-laki memanggil 6 kali, perempuan memanggil 6 kali, 6 atau 36 kali, suaranya terdengar di langit, Kaisar Jiajing lahir, dan dia akan hidup selamanya, tapi dia mengubahnya. Perubahannya relatif besar dan sangat sukses. Tarik rerumputan Yarrow membentuk teks, bilangan langit 5, bilangan bumi 5, bilangan 5525, bilangan lahir dalam Tao, Tao selaras dengan Yuan Shi Tianzun, yang tertinggi, memotong tabung bambu untuk menggunakan hukum harmonis, suara yang 6, 6, 66, 36, terdengar di langit, Kaisar Jiajing lahir, dan Kaisar akan memerintah selama 10.000 tahun. Petik 2. Jika hanya bait ini, Yuan Wei masih bisa mengejek Zhu Ping'an karena mencoba menyingkirkannya. Namun, 2 bait berikutnya awalnya dibuat oleh Zhu Ping'an, dan bait kedua,
Long Fei berumur 40 tahun 5 tahun, benar-benar sebanding dengan baitnya sendiri, yang membuat Yuan Wei semakin sinis. Bahkan tidak tahu. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda merasa Zhu Ping'an sengaja mengejek dan memprovokasi dirinya sendiri. Di masa lalu, setiap acara Zai Jiao adalah saat saya, Yuan Wei, menjadi pusat perhatian, tapi hari ini saya sangat tertekan. Bab 437, menjadi gemuk itu menyenangkan. Matahari terbit-terbit di timur dan matahari terbenam-terbenam di barat. Setelah terbit dan terbenam lagi, karir kerja Zhu Ping'an di Akademi Hanlin akhirnya berakhir untuk sementara, dan dia mengantarkan liburan panjang yang lebih langka dan santai, dari sebulan. Ini adalah bantuan yang diberikan kepada pejabat baru yang dipromosikan oleh dinasti Ming. Hanya Jinsi yang baru dipromosikan yang dapat menikmati cuti panjang semacam ini, yang termasuk dalam kategori cuti keluarga. Liburan standar adalah 1 bulan, tetapi waktu perjalanan dihitung secara terpisah berdasarkan jarak tempuh. Setelah konversi, liburan panjang Zhu Ping'an berlangsung total 50 hari. Selain hari raya, Zhu Ping'an juga menerima 5 tael perak sebagai subsidi kunjungan keluarga. Namun jumlah uang tunai hanya 3 tael, dan 2 tael lainnya adalah uang kertas harta karun. Sambil memegang uang kertas harta karun di tangannya, Zhu Ping'an terdiam beberapa saat. Kaisar Jiajing terlalu pilih-pilih. Kedua uang kertas harta karun ini hanya bernilai 10 sen setelah didiskon. Hal ini telah dihentikan selama periode Zhengde, dan Kaisar Jiajing masih menggunakannya untuk mengatasinya. Gaji di dinasti Ming terkenal rendah, dan masih seperti sekarang. Sebagian dari gaji tersebut ditukarkan oleh kaisar dengan barang-barang, seperti tambahan kapas, sutra, dan barang-barang tambahan di Kementerian Dalam Negeri. Apapun yang tersedia di perbendaharaan atau Kementerian Dalam Negeri akan dikeluarkan, dan bahkan surat harta karun akan dikeluarkan seperti hari ini. Masalahnya adalah barang-barang ini tidak sebanding dengan harganya, dan kaisar sama sekali tidak masuk akal. Setelah liburan ini selesai dan saya kembali dari Siahe, saya harus berpikir untuk menghasilkan uang. Ketika saya kembali ke ibu kota, saya akan malu untuk tinggal di Lin Huai Marquis Mansion. Saya harus mencari rumah untuk disewa. Di ibu kota, di bawah kaisar, harga sewanya tidak murah. Anda tidak bisa hanya duduk kembali dan tidak punya apa-apa. Tapi, bagaimanapun, ini hari libur dan akhirnya aku bisa istirahat. Pada hari libur, mereka hanya bekerja setengah hari dan libur pada siang hari. Setelah Zhu Ping'an, Zhang Siwei dan Wang Shizhen makan siang bersama, mereka saling berpamitan. Zhang Siwei kembali ke kampung halamannya di Shanxi. Wang Shizhen pergi ke Shandong untuk berkumpul kembali dengan keluarganya ketika ayahnya masih menjabat, dan Zhu Ping'an pergi ke selatan untuk kembali ke kampung halamannya di desa Siahe. Karena kita akan bertemu lagi hanya dalam waktu sebulan. Tak satu pun dari ketiga orang itu merasa sedih karena harus pergi. Mereka mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum dan setuju untuk membawa beberapa makanan khas setempat untuk dicicipi bersama ketika mereka datang. Setelah tengah hari, matahari mulai hangat, dan Zhu Ping'an kembali ke Lin Huai Marquis Mansion menghadap sinar matahari. Saat ini, Lin Huai Houfu sedang kesakitan dan bahagia. Yang menyakitkan adalah karena investasi Lin Huaihu baru-baru ini gagal lagi. Kegagalan ini lebih serius daripada yang terakhir kali. Aset rumah besar Lin Huaihu hampir menyusut lebih dari setengahnya, Laksamana Chao Jiang, dan markis dari rumah Lin Huai telah lama menangis. Kini, berita promosi markis dari Lin Huai akhirnya menghilangkan awan kegagalan investasi yang membayangi kepalanya. Namun, setiap kali mereka memikirkan hal ini, wanita tua itu dan yang lainnya masih mengertakkan gigi karena kesusahan. Anak nakal itu juga kesakitan beberapa hari terakhir ini. Ia mengira setelah kakak iparnya yang udik menjadi pejabat, ia akan bisa bermain bebas dengan adiknya Niwer, namun ia tidak menyangka ayahnya akan seperti itu, akan mengundang istri kolot lainnya. Satu-satunya yang sedang dalam suasana hati yang baik adalah Li Su dan pelayannya. Pelayan kecil bernama Baozi menyerahkan setumpuk uang kertas, akta rumah, dan akta tanah kepada nona mudanya. Wajahnya tampak seperti baru saja makan madu, dan matanya menyipit. Lihatlah potensimu. Li Su tertawa marah dan mencubit wajah sanggul gadis kecil itu dengan tangan rampingnya.
Hehe, Nona, kamu luar biasa. Pelayan kecil Baozi mengagumi wanitanya dengan tulus. Bukannya aku hebat, tapi karena mereka terlalu serakah. Orang yang serakah itu picik. Beri mereka tulang dan Anda bisa mengupas lapisan kulitnya. Li Su mengambil uang kertas dan akta rumah yang diserahkan oleh pelayan kecil Baozi, dan menaruhnya di dalam kotak perhiasan terbuka tanpa menghitungnya. Lalu dia mencibir bibirnya dan mengejek. Jika wanita tua atau yang lebih tua jika nyonya ada di sini, dia pasti bisa mengenali akta tanah dan akta rumah di kotak perhiasan sekilas. Ketika Zhu Ping'an kembali ke rumah Lin Huai Markis, dia kebetulan mendengar seorang anak nakal membunuh babi di Lin Huai Markis Mansion. Melolong, sesaat setelah memasuki pintu, aku melihat pemandangan ayam dan anjing melompat-lompat. Lin Huai Ho sedang mengejar anak nakal dengan tubuh gendutnya, dan anak nakal itu lari sambil berteriak seperti babi mertua, nenek mertua, del. Wanita tertua menyaksikan adegan ini dan dengan cemas membujuk markis dari Lin Huai, sementara wanita tua itu memandang dengan gugup ke arah beruang yang melarikan diri dengan bantuan pelayan. Saya diingatkan untuk berhati-hati dan memperlambat. Wanita tertua di rumah Lin Huai Ho dikelilingi oleh pelayan dan ibu, dan Li Su juga dikelilingi oleh Baozi dan pelayan serta ibu lainnya, menutupi mulut kecilnya dan menonton adegan ini, dengan senyuman tersembunyi di sudut alisnya. Ah, Paman sudah kembali, kemarilah. Setelah melihat Zhu Ping'an, pelayan kecil Baozi menyipitkan matanya menjadi bulan sabit pinggan dengan suara pelan. Melihat hal tersebut, Zhu Ping'an berjalan mendekat. Dengan adanya pelayan kecil Baozi, Zhu Ping'an dengan cepat mengetahui sebab dan akibat dari masalah tersebut. Saking frustasinya, ketika ayahnya keluar menemui teman-temannya, ia menolak untuk menuruti disiplin guru dan berlari keluar untuk bermain tanpa izin. Anak ini sedang bermain menunggang kuda dan berkelahi dengan beberapa anak bangsawan di dekatnya tidak jauh dari rumah mengendarai dahan pohon untuk bertarung satu sama lain. Kemudian, anak-anak nakal itu terlalu tenggelam dalam permainan dan tidak memperhatikan markis dari Lin Huai yang telah kembali dari pertemuan tersebut. Peraturan di rumah sangat ketat. Dan anak nakal itu juga mengetahui konsekuensi serius dari membolos, terutama ketika markis Lin Huai langsung mengetahuinya. Wajah anak nakal itu berubah menjadi hijau pintar, dia bahkan takut akan hal itu. Saat bepergian keliling dunia, yang terpenting adalah orang dengan keterampilan yang baik itu berani, dan anak nakal itu melakukannya saat ini. Orang yang salah. Bocah nakal itu berbalik dan tersenyum pada markis Lin Huai, menanggapi dengan jenaka. Saat ini, bocah nakal itu bukan hanya seorang nian yang cerdas, tetapi juga seorang nian nakal dengan kualitas psikologis yang kuat. Nian, dia tersenyum tenang ketika dia melihat ke belakang. Apa yang dia katakan adalah tenang dan masuk akal. Namun, apa yang terjadi di luar dugaan anak nakal itu? Lin Huai Markis menjadi sederhana di tempat, dan dia hendak membersihkan rumah dalam hitungan detik, yang membuat takut bocah nakal itu. Dia melarikan diri dengan kepala di pelukannya, dan dikejar sampai ke dalam mansion oleh markis dari Lin Huai. Ketika pelayan kecil Baozi selesai menjelaskan keseluruhan cerita, markis dari Lin Huai telah menangkap anak nakal itu dan memukulinya. Zhu Ping'an mau tidak mau menonton adegan ini. Aku menghela nafas, senang sekali berat badanku bertambah, aku sangat tahan lama. Bab 438, Bocah Nakal yang Pendendam. Ketika Zhu Ping'an menyesali bahwa anak nakal itu dapat menahan pukulan, dia juga menyesali bahwa anak nakal itu pantas dipukuli. Paman, kamu salah orang. Kata-kata anak nakal itu berdampak besar pada markis Lin Huai. Di satu sisi, anak nakal menolak untuk memperbaiki kesalahannya dan bahkan menggunakan metode yang hampir terbelakang mental untuk menghindari tanggung jawab. Bagaimana mungkin markis dari Lin Huai tidak marah? Kepada markis dari Lin Huai, aku ayahmu. Kamu memanggilku paman, lalu siapa ayahmu? Lao Wang di sebelah. Sial, ibumu tidak mengkhianatiku, jadi anakmu ingin memberiku satu pengkhianat ini. Ini sama saja dengan menindas guru dan menghancurkan leluhur, itu pengkhianatan. Bujukan tidak ada gunanya, bahkan bujukan wanita tertua pun tidak ada gunanya, tetapi bujukan wanita tua itu tidak ada gunanya. Markis dari Lin Huai bertekad dan tidak mau santai dengan 1, 2, 3, 4. Bagaimanapun,
Markis dari Lin Huai masih terlalu gemuk. Setelah mengejar anak nakal itu sejauh ini dan banyak berolahraga, setelah ditampar beberapa kali, Markis dari Lin Huai sangat lelah hingga wajahnya yang gemuk berkeringat, jadi dia berhenti sementara. Dia menurunkan dagunya dan beristirahat sejenak. Markis dari Lin Huai menggendong anak nakal itu, terengah-engah, dan beristirahat. Ayah, cepat pukul aku. Aku harus pergi makan setelah pemukulan. Nenek bilang dia akan membuatkan bebek panggang untukku siang ini. Rasanya tidak enak kalau sudah dingin. Menoleh dan mengangkat wajah gemuknya. Melihat Lin Huaiho mendesak, masih ada sedikit air mata dan pilek di wajah kecil gemuk itu. Adegan yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi setelah anak nakal itu selesai berbicara. Bahkan jika pin jatuh ke tanah, Anda dapat mendengarnya dengan jelas. Suasana tenang dipecahkan sedetik kemudian oleh raungan Markis Lin Huai. Aku menyuruhmu untuk memukulku dengan cepat. Sudah kubilang, rasanya tidak enak kalau dingin. Makan, biarkan kamu makan. Markis dari Lin Huai tampaknya dibangkitkan dengan darah penuh pada saat ini. Dia melambaikan telapak tangan besar seperti cakar beruang dan menamparnya di pantat anak nakal itu. Dia sedang membersihkan rumah sepenuhnya nak, dia menjerit dan pilek. Dan air mata mengalir. Cucuku yang malang, nenekku tidak berguna dan tidak bisa melindungimu. Jika bos ingin memukulku, pukul saja aku. Kakak Rui seperti ini karena aku tidak punya kendali atas dia. Pukul saja dia sampai mati. Aku baik-baik saja. Pergilah ke Jiuquan dan minta maaf pada ayahmu. Ketika wanita tua itu melihat ini, dia menangis sedih dan membaringkan anak nakal itu untuk melindunginya dari pukulan. Lalu dia meludahi Lin Huai Markis. Ibu, mengapa kamu melakukan ini? Anak itu mengajari anak pemberontak yang tidak kompeten ini demi menghormati leluhur. Bagaimana anak itu dapat menanggung akibat dari perkataan ibunya? Lin Huai Markis hanya bisa menghela nafas ketika melihat ini. Tamparan itu tidak akan pernah jatuh lagi. Kamu tidak tahan. Wanita tua itu meludah lagi. Kalau begitu, saudaraku Rui dapat menanggungnya. Tamparanmu yang besar seperti sol sepatu, tubuh kecil saudaraku Rui tidak dapat menahannya. Tubuhnya rusak, dan dia tampak seperti babi gemuk. Ibu, kamu, hei. Melihat wanita tua itu sudah menyerah untuk memukuli anak nakal itu lagi, Markis dari Lin Huai menghela nafas dan menyerahkan anak nakal itu kepada wanita tua itu. Namun, pemukulan itu dapat dihindari, tetapi pelajaran masih harus diambil. Markis dari Lin Huai bertekad untuk tidak menyerah dalam hal ini. Bersikeras membiarkan anak nakal memiliki ingatan yang panjang. Akibatnya, bebek panggang yang menjadi obsesi bocah nakal itu pun hilang. Bahkan untuk makan siang, Markis dari Lin Huai dengan tegas memerintahkan bocah nakal itu untuk tidak makan. Mencerminkan. Setelah mengatakan ini, Markis dari Lin Huai berjalan ke aula tempat keluarga itu makan, dan memesan makan siang untuk disajikan bagi seluruh keluarga untuk makan siang bersama, tetapi dia dengan tegas memerintahkan anak-anak nakal untuk mendekati aula. Dapur diperintahkan dengan tegas untuk tidak menyiapkan makanan apapun untuk anak-anak nakal. Artinya, jangan biarkan anak nakal datang. Untuk makan siang, tidak ada lagi yang bisa dimakan di dapur. Dengan susah payah anak nakal itu terhindar dari pemukulan. Wanita tua dan wanita tertua tidak senang kehilangan muka dari Markis dari Lin Huai karena makan siang mereka, tetapi mereka tidak berniat membiarkan anak nakal itu kelaparan. Markis dari Lin Huai tidak membiarkan anak nakal itu datang ke aula untuk makan, dan dia tidak membiarkan dapur menyiapkan makanan untuk anak nakal itu. Anak nakal bisa pergi makan di tempat lain. Wanita tua dan wanita tertua mengalihkan perhatian mereka ke Li Su secara bersamaan. Nenek, bibi tertua, kenapa kamu tidak membiarkan kakak Rui pergi ke rumah Ping An untuk makan siang? Wanita tua dan wanita tertua hanya mengalihkan pandangan mereka, dan Li Su berbicara sebelum mereka berbicara. Teman baik, aku harus melakukannya sendiri. Li Su memandang wanita tua itu dan tersenyum tipis, yang membuat wanita tua dan wanita tertua sangat tersentuh. Wanita tua dan wanita tertua mengangguk gembira dan menghibur anak nakal itu sejenak. Jadi dia menitipkan anak nakal itu kepada Li Su. Tidak, saya tidak ingin makan di tempat supingan. Setelah wanita tua dan wanita tertua pergi,
anak laki-laki nakal itu mengangkat wajah kecilnya yang gemuk dan menolak pergi ke tempat makan Su Pingan-Pingan, menyinggung sebelumnya. Barang-barangnya, seperti tidak meneleponnya saat kami pergi bermain terakhir kali, dan Su Pingan membawa Niu-Niu keluar dari kereta ketika dia kembali dari terakhir kali, dan dia membeli banyak-banyak hal untuk Niu-Niu, tapi dia tidak memberikannya untuk dirinya sendiri. Belilah, karena anak nakal juga menyimpan banyak dendam. Oh, sayang sekali. Meskipun Su Pingan akan makan bebek panggang untuk makan siang hari ini, juga akan ada udang rebus, daging kelinci rebus, manisan buah-buahan kering, dan omong-omong, sepertinya ada 2 tusuk sate manisan, Hao. Tapi Kakak Rui benar, biarkan aku melihatnya. Yah, dia memang terlihat cukup bersahaja, jadi jangan. Li Su mengedipkan matanya yang besar dan berair dan menatap Xiong dengan serius. Anak itu mengangguk di depan dia, menganalisanya dengan cermat, lalu mengangkat sudut bibirnya untuk menyatakan persetujuannya dengan sudut pandang anak nakal itu. Apa, ada udang rebus, daging kelinci rebus, bahkan manisan Hao. Mendengar hal tersebut, mata anak nakal itu terbelalak, dan sepertinya pantat yang baru saja dipukulnya pun tidak lagi merasakan sakit. Tidak, aku tidak mengizinkanmu menyebut kakak iparku bajingan. Bocah nakal itu meledak saat ini, dan berdiri sambil mengaum, sikapnya berubah total. Ketika Li Su mendengar ini, dia menutup mulutnya dan tertawa. Hahaha, kalau kamu punya payudara, kamu adalah seorang ibu. Mendengar hal itu, Su Pingan tak bisa menahan tawa saat melihat anak nakal itu. Terkadang, Anda harus berkulit tebal. Orang yang berkulit tebal lebih dekat dengan kesuksesan daripada orang yang berkulit tipis. Seperti kata pepatah, kalau berkulit tebal, makan secukupnya saja. Dalam hal ini, Su Pingan masih lebih optimis terhadap anak nakal. Anak ini tidak tahu apa itu rasa malu. Hakikat berbuat jahat adalah berwajah tebal dan berhati jahat. Setidaknya anak nakal sudah lebih dulu dari banyak orang dalam hal ini. Li Su membawa anak nakal dan pelayan kecil Baozi ke kamar tamu Su Pingan, lalu mengirim seorang pelayan kecil untuk makan siang. Tak lama kemudian, makan siang disajikan satu persatu, termasuk bebek panggang, udang rebus, dan lain sebagainya. Su Pingan telah makan siang, dan kali ini dia baru mencicipinya. Saya tidak tahu apakah itu karena dia telah makan siang atau sesuatu yang lain, tetapi dia merasa level koki keluarga Li sepertinya sedikit menurun. Makan siang kali ini tidak selezat sebelumnya. Namun, ini pertama kalinya bocah nakal itu menyantap makanan lezat tersebut. Ia melahapnya dan bahkan melupakan rasa sakit karena dipukul. Sementara itu, wanita tua itu mengirim pelayan kecilnya untuk memeriksanya. Melihat makanannya mewah dan anak nakal itu menikmatinya, dia kembali untuk melaporkannya dengan puas. Bab 439, Kekhawatiran Seorang Gadis. Bocah nakal itu bersendawa dan menyentuh perutnya yang menahan pakaiannya. Ia memandangi bebek panggang dan udang yang tertinggal di atas meja dengan mata tidak puas, namun perutnya tidak bisa menahannya lagi, sehingga ia harus menjilat tangannya dengan enggan, manisan Hao. Di mata anak nakal, hari ini adalah berkah tersembunyi. Dia dipukul oleh ayahnya, tapi makan siangnya begitu lezat. Anda mendapat untung. Jika Anda bisa mendapatkan makanan lezat seperti itu setiap saat, itu akan sangat bermanfaat untuk membuat ayah tumbuh lebih besar. Mundur. Melihat anak nakal itu kenyang, dan Su Pingan tidak bisa makan lagi, Li Su mengangguk ke pelayan dan wanita tua yang menunggu di samping. Biasanya ada pembantu lain di sekitar, jadi pembantu Baozi tidak perlu bekerja. Pelayan kecil Baozi adalah pelayan pribadi Li Su, dan statusnya adalah yang tertinggi di antara semua pelayan. Pelayan kecil Baozi hanya akan melakukan tugas-tugas kasar ini ketika pelayan lainnya sedang pergi. Ya, Nona. Setelah Li Su memesan, seorang pelayan kecil menjawab dan mulai membereskan meja dengan wanita tua di sisinya. Pelayan kecil dan wanita tua itu sama-sama terlatih, dan mereka membersihkan meja dengan cepat dan bersih. Oh, tunggu. Bocah nakal itu menjadi cemas saat melihat meja sedang dibersihkan. Dia mengulurkan cakarnya yang gemuk dan menekan piring tempat manisan Hao diletakkan. Ah, kamu masih mau makan? Pelayan kecil itu membuka mulutnya karena terkejut saat mendengar ini.
Pria kecil gendut ini sudah makan begitu banyak. Simpan manisan Hao itu, aku akan memberikannya pada saudari Niwer. Anak nakal itu memeluk piring itu dan tidak melepaskannya. Zhu Ping'an sedikit terkejut dengan perkataan bocah nakal itu. Dia tidak menyangka kalau bocah nakal itu masih bisa memikirkan loli kecil. Meski anak nakal ini punya banyak masalah, namun sifatnya lumayan. Selain itu, anak nakal ini cukup bertanggung jawab. Setidaknya dari dua hal tersebut, mulai saat ini anak nakal ini masih punya ruang untuk dibentuk. Tapi menilai dari betapa wanita tua dan wanita tertua dari rumah Hou sangat menyayangi anak nakal itu, jika tidak ada yang melihat, anak nakal itu akan berpeluang besar menjadi playboy yang tidak berguna di masa depan. Namun, saya bisa dikatakan sebagai seorang guru yang telah menjadi anak nakal selama beberapa hari, dan saya tidak tega melihat anak nakal itu tersesat. Sudahlah, mari kita bicarakan nanti. Setelah anak laki-laki nakal itu selesai makan, dia mengambil manisan Hao lagi di tangannya dan pergi untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada saudara perempuannya, Niwer, mengirim seorang wanita tua untuk mengikutinya, dan wanita tua itu serta yang lainnya mempercayakan anak laki-laki nakal itu kepadanya. Kita tidak bisa membiarkan anak nakal itu mengalami kecelakaan. Setelah anak nakal itu pergi, Li Su tidak berniat pergi. Dia duduk di meja Zhu Ping'an dan membaca catatan yang ditinggalkan oleh Zhu Ping'an, mungkin ingin melihat apakah Zhu Ping'an telah menulis sesuatu yang baru dan menarik. Gadis bermandikan sinar matahari itu duduk dengan tenang di depan meja. Tangannya yang ramping dan kulitnya yang sehalus batu giok memegang gulungan itu dengan anggun, dan memandang gulungan itu dengan tenang dengan matanya yang seperti Hong menunduk. Matahari terbenam, rambut hitam seperti tinta, sedikit bersinar, dan sudut mulut gadis itu kemerahan dan indah. Zhu Ping'an melihat pemandangan ini secara tidak sengaja ketika dia menoleh, dan matanya hampir terbakar. Dia untuk sementara linglung. Wanita jahat ini sangat cantik. Tapi, memikirkan karakter Li Su, Zhu Ping'an segera mengalihkan pandangannya. Saat Zhu Ping'an mengalihkan pandangannya, gadis yang sedang membaca dengan tenang di bawah sinar matahari merasa sedikit kecewa. Mengapa si idiot ini tidak menolak untuk melihat lagi? Tinta hitam dan lipstik yang diaplikasikan. Di mana bibir merahnya? Tidakkah kamu melihat tangan kecilku terangkat begitu tinggi? Aku mengecat kukuku dengan tidak sabar. Apakah kamu melihat bahwa yang berwarna merah muda sangat mencolok? Tidakkah kamu merasa gelang di pergelangan tanganku cocok dengan warna kulitku, dan anting-antingnya terlihat lucu? Terakhir kali kamu juga, saya melihat kostum Istana Angsa. Saya sudah mengerjakannya kembali. Apakah Anda melihat perbedaannya? Saya menambahkan pita dan sulamannya diwarnai ulang. Jepit rambut juga merupakan jepit rambut kayu persik yang Anda berikan kepada saya terakhir kali. Apa kau tidak lihat? Mereka bilang hati anak perempuan itu seperti jarum di laut, tapi hatimu, katak bau, benar-benar seperti jarum di laut. Kodok bau, bagaimana aku harus berdandan agar kamu mau melihatku lebih jauh? Li Su, yang memegang gulungan itu, matanya tertuju pada buku itu, tapi hatinya ada di tempat lain. Ada sedikit kelembutan di wajahnya yang lembut. Kakak ipar, kakak ipar. Pada saat ini, suara Fatih Zhou datang dari luar, diikuti dengan suara langkah kaki yang berdebar-debar, semakin gemuk orang tersebut, semakin keras langkah kakinya. Segera langkah kaki itu meluas ke pintu, dan kemudian Fatih Zhou muncul di kamar dengan terengah-engah. Ya, kakak kelima, kamu di sini juga, uhuk, uhuk, uhuk. Aku akan pergi setelah aku selesai. Aku tidak akan mengganggumu. Fatih Zhou memasuki ruangan dan melihat Zhu Ping'an yang hendak berbicara, lalu melihat sekilas Li Su duduk di depan meja, lalu ada sedikit keterkejutan, sedikit pemahaman, dan sedikit tanda, saya mengerti, di wajah gemuk itu, dan mata kecilnya masih menyipit. Ah, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Aku baru saja membawa saudara Rui ke sini untuk makan malam. Tidakkah kamu melihat bahwa aku membawa seorang gadis dan seorang wanita tua? Tidak ada gunanya memfitnah reputasiku. Zhou menatap tajam dan berkata, dia sama cemasnya dengan anak kucing yang ekornya diinjak. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan memberi tahu pamannya. Oke, itu salahku. Aku hanya bercanda. Fatih Zhou menyentuhnya hidung,
meminta maaf secara tidak masuk akal kepada Lisu. Lisu membawa 4 pelayan dan 2 wanita tua hanya untuk menghindari kecurigaan. Aku akan mengampunimu kali ini. Jika ada waktu berikutnya, aku pasti akan memberitahu pamannya. Ya. Fatih Zhou mengangguk berulang kali. Setelah apa yang terjadi di rumah hari ini, Fatih Zhou tahu betapa kuatnya Lisu. Saudara Li, apa yang kamu lakukan di sini? Zhu Ping'an membuka mulutnya dan menyelamatkan Fatih Zhou tepat waktu. Oh, kalau kamu tidak memberitahuku, aku akan lupa untuk apa aku ada di sini. Benar, ngomong-ngomong, kakak kelima ada di sini, jadi kakak kedua tidak perlu memberitahu adik kelima. Zhou berpikir setelah Zhu Ping'an bertanya apa yang kamu lakukan. Seperti ini, hari ini, Istana Adipati Wei, Istana Pendirian Adipati, dan beberapa istana adipati lainnya telah memutuskan waktu untuk jalan-jalan musim semi bersama besok. Anak laki-laki sedang menunggang kuda dan berburu, dan anak perempuan juga pergi keluar bersama untuk melihat bunga dan tanaman. Kebetulan tempat itu ramai, menyenangkan. Ayahku setuju. Bagaimanapun, kamu bisa berangkat ke selatan dalam 2 hari kepada beberapa sanak saudara, sahabat dan kakak ipar. Oh, ngomong-ngomong, kecuali keluarga kami yang terhormat. Ada juga anak pejabat lain seorang pejabat di pengadilan jika kamu mendapat lebih banyak teman. Kakak kedua dan yang lainnya juga pergi. Jangan lewatkan saudara perempuan kelima. Tidak banyak kesempatan bagi anggota keluarga wanita seperti ini untuk pergi dan bermain. Petik 2. Lemak Zhou menyatakan semua tujuannya di masa depan. Wajahnya penuh kegembiraan, dan sepertinya dia sangat merindukan kegiatan besok. Kegiatan semacam ini adalah cara keluarga terhormat untuk mempererat hubungan mereka. Tamasya Markis dari Lin Huai hari ini mungkin ada hubungannya dengan masalah ini, pikir Zhu Ping'an dalam hati. Oke, lagi pula aku bosan di rumah. Lisu mengangguk dan setuju, matanya bersinar. Zhu Ping'an sedikit terkejut, tetapi dia juga memahami bahwa pada zaman dahulu, para gadis tinggal di rumah. Sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk keluar dan bermain secara terbuka, dapat dimengerti bahwa mereka bahagia. Maka itu akan menimbulkan masalah bagi saudara Li. Zhu Ping'an setuju. Bab 440, Anak Liar. Zhu Ping'an tidak terlalu memperhatikan tamasya musim semi besok. Ada banyak tamasya musim semi serupa di zaman modern. Novel Dingdian, setelah Fatih Zhou, Li Su dan yang lainnya pergi, Zhu Ping'an duduk di mejanya, membentangkan pena, tinta, kertas dan batu tinta, dan mulai berlatih kaligrafi. Bagi Zhu Ping'an, berlatih kaligrafi saat ini bukan hanya sekedar menyempurnakan kaligrafi, tetapi juga sebagai bentuk pengembangan diri. Dalam proses latihan kaligrafi, Zhu Ping'an hampir melupakan segala sesuatunya dan pikirannya hening seperti air, dan dia bisa mendengar aliran darahnya dan naik turunnya hatinya dengan damai, yang bisa dibilang sebagai semacam pengembangan diri. Jika dipikir-pikir baik-baik, Zhu Ping'an selalu kalem dan kalem. Selain menjadi pria 2 generasi dan semakin tua, juga tidak lepas dari latihan kaligrafi sejak kecil. Berlatih kaligrafi dapat melatih kesabaran seseorang dengan baik. Hal ini membutuhkan ketekunan jangka panjang dan refleksi yang berulang-ulang. Latihan pengembangan diri dan karakter yang diperoleh dari berlatih kaligrafi merupakan keuntungan yang tidak terduga bagi Zhu Ping'an. Sore harinya, Li Su kembali membawa pelayan kecil Baozi ke kamar tamu Zhu Ping'an. Selain membawakan makan malam untuk Zhu Ping'an, dia juga membawakan Zhu Ping'an pakaian untuk tamasya musim semi besok. Ini adalah pakaian berkuda lengan panah berwarna biru royal yang cocok untuk berkuda dan berburu. Aku punya pakaian. Zhu Ping'an melihat pakaian berkuda yang dipegang oleh pelayan kecil Baozi dan sedikit menggerakkan sudut mulutnya, merasa seperti sedang dirawat. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Ping'an, Li Su memutar matanya, mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan marah, besok aku akan menunggang kuda dan berburu. Pakaianmu itu tidak cocok. Akan ada begitu banyak pangeran, sipil dan keluarga militer besok, yang membuat orang tertawa. Kamu masih di sini sekarang adapun tunangan Li Su saya, jika kalian memakai pakaian yang tidak pantas, mereka akan menertawakan putri kami. Setelah berbicara lama, Anda masih takut orang lain akan menertawakan Anda. Paman,
Tolong coba lihat apakah itu cocok untukmu. Wanita itu meminta penyulam untuk segera bekerja sore ini. Pelayan kecil Baozi berlari sambil memegang pakaian itu di pelukannya. Li Su tidak menghentikan kata paman dari pelayan kecil Baozi, seolah dia tidak mendengarnya. Melihat tatapan penuh perhatian dari pelayan kecil Baozi, Zhu Ping'an tidak tahan untuk menolak. Dia mengangguk setuju, mengambil pakaian itu dengan kedua tangan, dan memberi isyarat agar dia berganti pakaian. Terkikik. Pelayan kecil Baozi terkikik 2 kali saat melihat ini. Dia berlari ke arah Li Su dan mulai berbisik. Melalui membaca bibir, Zhu Ping'an membacakan apa yang dikatakan pelayan kecil Baozi kepada Li Su, dan pamannya tersipu. Tarik ke bawah. Matamu memerah saat melihatku, dan Zhu Ping'an terdiam. Penyulam keluarga Li Su telah membuat banyak set pakaian untuk Zhu Ping'an. Dia sudah lama akrab dengan sosok Zhu Ping'an, sehingga seragam prajurit lengan panah berwarna biru kerajaan ini sangat cocok dengan Zhu Ping'an. Kualitas pakaiannya sangat bagus. Manset dan kerah juga disulam dengan pipa moir hitam mengalir. Sabuk dan liontin giok yang serasi membuat pakaian ini sedikit lebih mulia. Memang benar bahwa orang-orang sangat mengandalkan pakaian. Seragam prajurit berlengan panah berwarna biru kerajaan menyampaikan rasa cinta kepada Zhu Ping'an. Zhu Ping'an, seorang pemuda berpenampilan biasa dan agak jujur, sebenarnya sedikit lebih energi dari biasanya setelah mengenakan pakaian ini pakaian tampan. Selain itu, gaya kutu buku Zhu Ping'an juga menambah keanggunan khas pada seragam prajurit heroik ini. Li Su memandang Zhu Ping'an yang telah berganti pakaian dan mengangguk, dengan sedikit senyuman di matanya yang berair. Tampaknya sangat puas. Dengan baik, apakah gadis ini tersenyum padaku? Zhu Ping'an sedikit terkejut, dia belum pernah melihat gadis sombong ini tersenyum padanya sejak dia masih kecil. Ya, penyulamnya melakukan pekerjaan dengan baik. Oke, saat Huaer kembali, ingatlah untuk memberi hadiah kepada penyulam hari ini seperti biasa. Zhu Ping'an yang kedua terkejut, Li Su mengangkat sudut bibirnya dan memerintahkan pelayan kecil Baozi di sampingnya. Nah, ternyata dia puas dengan pakaiannya. Dia benar-benar terlalu banyak berpikir, Zhu Ping'an meringkuk bibirnya. Ini, aku akan memberikannya padamu. Katanya, udik desa, tidak, makanan di sini enak. Rasanya 100 kali lebih enak daripada makanan di rumah. Segera setelah Li Su dan pelayan kecil Baozi pergi, anak laki-laki nakal yang baru saja makan siang yang lezat masuk sambil memegang tangan gadis loli kecil itu. Terlebih lagi, mereka berdua sudah siap sepenuhnya, dan keduanya memiliki tangan yang gemuk. Dia sedang membawa mangkuk kayu kecil dan sepasang sumpit. Halo, kakak ipar, gadis loli kecil itu memanggilnya dengan manis begitu dia memasuki pintu. Anak nakal itu juga meneriaki si kecil loli, dan tidak ada nada ketidakbahagiaan di masa lalu. Kali ini dia berteriak dengan sangat gembira. Zhu Ping'an tertawa dan memanggil loli kecil dan anak nakal itu untuk datang dan makan bersama. Pokoknya, makanannya cukup. 2 orang lainnya membawa mangkuk dan sumpitnya sendiri. Manis sekali. Cobalah dengan cepat, ini enak. Anak laki-laki nakal itu duduk dan menunjukkan perhatian yang besar kepada gadis kecil loli. Mendengar ini, gadis kecil loli itu memutar matanya dengan penuh semangat. Kakak Rui benar-benar bodoh. Bukankah dia menyuruhmu untuk tidak mengatakan apa-apa? Zhu Ping'an terkekeh dan menyentuh kepala kecil loli kecil itu. Kedua anak kecil itu makan dengan sangat nikmat, terutama anak kecil gendut nakal yang nafsu makannya besar. Wajahnya yang tembem sedang mengunyah, seperti babi gemuk. Secara relatif, loli kecil itu jauh lebih empuk saat dimakan. Meski sumpitnya juga beterbangan, dia terlihat ceroboh. Saat makan, pai daging di atasnya piring dan bertanya kepada anak nakal dan loli kecil, bagaimana jika kelima anak itu ingin berbagi pai daging ini? Hanya diperbolehkan 3 potong, bagaimana kita membaginya secara merata? Ini adalah pertanyaan kecerdasan divergen yang sering ditanyakan di sekolah dasar modern. Ini dapat membuka ide. Zhu Ping'an memberikannya kepada mereka sekarang agar mereka berpikir secara berbeda. Ini mudah. Bocah nakal itu meletakkan sumpitnya dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Oh, beritahu aku. Zhu Ping'an tersenyum. Pertama-tama saya akan memotong seorang anak sampai mati dengan 1 pisau,
lalu membagi kue menjadi 4 bagian dengan 2 pisau dan membagikannya kepada 4 anak yang tersisa. Kata anak nakal itu sambil memberi isyarat dengan sumpitnya. Puff! Zupingan belum bereaksi, tapi Lolita kecil yang sedang minum sup di sampingnya begitu terhibur dengan perkataan anak nakal itu hingga dia melirik ke arah Zupingan, tersipu karena malu, dan kemudian memelototi anak nakal dengan mata besar. Saudara Rui, si idiot, membuatku terlihat malu di depan saudara iparku. Zupingan juga merasa geli dan tidak bisa berkata-kata oleh keliaran anak nakal itu ide. Huaihu mendengar ini dan sangat marah sehingga dia berteriak untuk membersihkan rumah. Dia tersenyum diam-diam. Zupingan mengambil sumpit dan menjelaskannya kepada anak nakal itu cerita 3 kali. Anak nakal itu tiba-tiba menyadari perbedaannya. Gen keluarga Li yang lama lebih menyukai anak perempuan daripada anak laki-laki.